Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama saya Nafikar. Saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak. Kegiatan sehari-hari saya sama saja dengan ibu-ibu rumah tangga pada umumnya. Tapi kegiatan saya pagi ini agak sedikit berbeda daripada pagi-pagi sebelumnya. Karena pagi ini saya lagi sibuk mempersiapkan persiapan untuk suami saya bekerja ke luar kota. Suami saya itu dipindah tugaskan beberapa hari ke luar kota, dan dia itu perginya nggak sendiri ya, berdua dengan bosnya. Harusnya mereka itu perginya nanti ya di hari Rabu, tapi tadi malam mendadak bosnya menelpon kepergian mereka ini dipercepat, yaitu hari ini. Bajunya itu sudah saya persiapkan tadi malam. Pagi ini saya hanya menambah beberapa kekurangannya aja. Suami saya itu perginya nggak lama ya, katanya sih hanya 4 hari aja. Sekarang saya mengantar suami ke tempat kerja karena bosnya menunggu di sana. Dari tempat kerja mereka itu menggunakan motor, tapi nanti naik mobil setelah sampai di Pekanbaru. Ini sudah sampai di tempat kerja. Sekarang anak saya mau salim dulu karena kami mau langsung pulang aja. Soalnya saya itu belum masak atau ngapa-ngapain di rumah. Seperti inilah kegiatan saya di pagi hari yang sesungguhnya. Bangun tidur, cuci muka, gosok gigi, mempersiapkan anak berangkat sekolah, membuat kopi. Nanti setelah anak-anak pergi sekolah, suami pergi kerja, saya santai sejenak di depan rumah sambil berjemur dan minum kopi. Terkadang saya juga sambil bermain HP. Ini saya lakukan rutin setiap pagi jika cuaca bagus. Saya itu selalu berjemur sekitar 1 sampai 1,5 jam. Tidak tahu kenapa ini sudah menjadi kebiasaan saya ya, kalau saya nggak ada pekerjaan di luar rumah. Setelah saya merasa cukup bersantai dan tubuh saya sudah merasa hangat, saya akan mulai masuk ke rumah dan memulai aktivitas saya seperti biasa. Ini sudah jam 9. Biasanya saya itu kalau jam 9 akan memulai aktivitas di rumah. Hal pertama yang saya lakukan yaitu memasak. Tapi kalau saya mencuci pakaian, saya itu memulai aktivitas jam 8 ya. Karena suami saya sudah berangkat keluar kota, jadi saya masaknya itu nggak terlalu banyak. Saya menggunakan periuk kecil ini. Oh ya, sedikit info, periuk kecil ini itu periuk dari awal saya menikah. Sampai detik ini masih utuh, masih bagus, masih saya simpan, dan terkadang juga sering saya gunakan. Sekarang kegiatan saya lanjut menyusun piring yang udah dicuci sama anak saya sore semalam. Sebetulnya ini itu bukan tugas saya ya, karena anak saya ada 2 yang laki-laki dan kedua-duanya sudah saya kasih tugas. Abangnya tukang cuci piring, adiknya tukang nyusun piring. Tapi saya nggak tahu ya apa penyebabnya. Tadi malam dia nggak mau menyusun piring karena dia itu masih terlalu kecil, jadi saya nggak memaksa ya. Tapi biasanya kalau dia tidak menyusun piring di malam hari, dia akan menyusun di saat nanti dia udah pulang sekolah. Tapi karena saya lagi moodnya baik, jadi saya susunkan aja. Saya tidak usah menunggu dia pulang sekolah. Sekarang lanjut, saya lagi lihat-lihat apa kira-kira yang akan saya masak hari ini. Karena suami kan nggak ada di rumah, jadi saya masaknya itu nggak banyak. Terus saya mau cari-cari dulu kira-kira apa yang akan saya masak. Karena di kulkas hanya ada tahu dan tempe, jadi saya hanya memasak tahu dan tempe. Kebetulan tempenya ada 1, tahunya ada 3 lagi. Jadi karena kami nggak banyak di rumah atau suami saya nggak ada di rumah, ya udah saya masak segini aja. Kalau seandainya suami ada di rumah, mungkin saya akan menambah masakan saya ya agar lebih banyak.
Ya, seperti inilah kehidupan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga yang hanya melakukan aktivitas-aktivitas di rumah. Oh iya, saya membuat konten ini bukan karena saya itu gila-gila AdSense atau ngikut-ngikut tren, tapi saya membuat konten ini awal mulanya itu karena saya penasaran dan akhirnya saya ingin mencoba. Setelah saya mencoba, sampai saat ini akhirnya saya ketagihan. Jadi setiap saya ada waktu, saya pasti membuat konten. Oh ya, sedikit bercerita, semenjak saya terjun di dunia perkontenan, ada hikmah yang saya dapatkan dan yang saya rasakan, yaitu yang biasanya saya setelah beraktivitas di rumah, saya itu kan nongkrong di luar, entah di rumah kakak ipar atau di rumah teman. Ya tahulah ya, kalau mak-mak udah nongkrong pasti ada aja yang dibahas, termasuk membahas diri sendiri maupun orang lain. Tapi semenjak saya terjun di dunia perkontenan, waktu saya ini sudah tidak ada lagi untuk nongkrong-nongkrong manis di luar sana. Karena membuat konten itu kan agak sedikit membutuhkan proses yang panjang. Ibaratnya yang masaknya tadi hanya setengah jam, kalau kita membuat konten bisa menghabiskan waktu jadi 2 jam. Ya, setelah waktu habis untuk membuat video, saya juga pergunakan waktu yang ada untuk mengedit video. Biasanya saya selesai beraktivitas di rumah itu pukul 12 atau paling lambatnya pukul 1. Setelah saya selesai, saya istirahat sejenak, habis sholat, nanti lanjut lagi untuk ngedit video. Nanti itu akan saya lakukan sampai sore. Saya itu jarang sekali bisa tidur siang, makanya dulu sebelum saya terjun di dunia perkontenan, waktu saya setelah beraktivitas di rumah, habis di luar rumah, nongkrong gak jelas sampai sore. Tapi sekarang semenjak saya terjun di dunia perkontenan, saya itu udah nggak nongkrong-nongkrong lagi ya, karena waktu saya itu udah habis untuk mengedit video. Karena mengedit video itu butuh waktu yang lama ya, 3-4 jam. Nanti setelah asar saya lanjut lagi di sore hari untuk bermain voli, karena kan di samping rumah saya ada lapangan voli dan saya sekarang suka sekali bermain voli. Makanya waktu saya sekarang ini habis di rumah aja dari pagi sampai pagi lagi. Ini itu sedikit cerita kehidupan pribadi saya yang dari pagi ketemu pagi lagi, seorang ibu rumah tangga yang memang tidak ada pekerjaan. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang sama seperti saya, bingung mau melakukan apa. Coba aja untuk terjun di dunia perkontenan. Tapi ingat, jangan pernah berharap untuk mendapatkan gaji besar. Karena kalau di dunia maya ini untuk mendapatkan penghasilan itu nasib-nasiban. Kalau nasib kita bagus, rezeki kita bagus, dalam waktu 3-5 bulan kita bisa memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, atau bisa lebih dari bulan sebelumnya. Ini saya lanjut mengambil daun singkong Cina di samping rumah. Ini itu dulu saya dapat bibitnya saat saya mulung di pasar. Mungkin teman-teman yang menonton video saya sudah tahu ya. Dulu saat mulung saya dikasih sama penjaga pasarnya bibit daun singkong ini. Dan sekarang saya udah sering panen ya, alhamdulillah. Ini saya mengambil menggunakan pisau karena saya takut ya kena getahnya, karena getahnya ini sangat gatal dan pedih. Untung saya tadi ingat ya, soalnya dulu pertama kali saya panennya itu pakai tangan aja, main patah-patahkan. Setelah itu tangan saya gatal, pedih dan sakit. Tapi sekarang karena belajar dari pengalaman, jadi saya mengambilnya itu lebih hati-hati dan menggunakan pisau agar tangan saya tidak kena getahnya.
Sekarang lanjut untuk membersihkan sayurannya. Saya membersihkan sayuran ini juga sangat hati-hati dan menggunakan pisau karena saya takut ya kena getahnya. Soalnya saya udah pernah kena beberapa kali. Tapi di sini walaupun saya udah hati-hati tetap aja kena ya. Tangan saya itu nggak tahu nih kena apa, entah duri, entah apa. Terus rasanya itu pedih dan gatal sekali. Menurut saya masak sayuran yang satu ini itu butuh perjuangan karena harus hati-hati dari getahnya. Dan untung juga saya baru ingat kalau sayur ini sebelum ditumis harus direbus sekilas ya, setidaknya sampai air mendidih. Waktu itu penjaga pasar kasih tahu saya ya cara masaknya seperti itu. Saya nggak tahu kenapa kalau langsung masak mungkin efek getahnya itu ya, saya nggak tahu. Yang penting saya ikutkan saran dari kakak yang memberi saya bibit. Masak sayur ini seperti biasa ya, saya itu hanya tumis-tumis dan dikasih kuah karena anak saya yang nomor 2 itu suka makan yang berkuah-kuah ya, termasuk saya. Saya itu makan kalau nggak ada kuah rasanya kurang gimana gitu. Walaupun di daerah saya sekarang sayuran pada mahal, tapi alhamdulillah saya bisa memanfaatkan sayuran yang ada di sekeliling rumah. Singkat cerita, saya itu udah selesai masak. Inilah dia penampakan sayurnya. Ada tahu, tempe, dan sambal ikan teri. Sepertinya video ini sudah terlalu panjang. Jika teman-teman suka, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa ya di-share.